Halo semua, pada saat ini saya akan menjelaskan tentang pengembalian dalam suatu investasi atau return on investment. Pertama, return adalah perubahan harga atas sebuah investasi setelah beberapa periode waktu. Pengembalian investasi atau return juga bisa kamu representasikan dalam bentuk selisih harga atau persentase. Return inilah tingkat keuntungan yang investor dapatkan dalam melakukan investasi. Pengembalian investasi adalah return on investment. Jumlah pendapatan dinyatakan dalam persen terhadap modal perusahaan, yaitu modal dibagi pendapatan sebelum pendapatan bunga, pajak, dan dividen. Ditunjukkan untuk menilai alternatif penggunaan modal terbaik atau untuk mengarahkan perhatian manajemen kepada pelaksanaan usaha secara keseluruhan. Dalam bahasa umum, banyak pelaku usaha yang menyebut ROI ini sebagai laba karena secara singkat, ROI memang menunjukkan pendapatan yang diperoleh suatu bisnis jika dibandingkan dengan modal yang sudah dikeluarkan sebagai investasi untuk bisnis tersebut. Namun, sesungguhnya istilah yang satu ini memiliki makna berbeda dari yang banyak diketahui dan dipahami oleh orang-orang. ROI menjadi suatu yang penting dan perlu diketahui oleh setiap pelaku usaha, baik bisnis besar maupun usaha mikro, kecil, dan menengah. Karena sebagai seorang pelaku usaha, secara otomatis ada modal yang harus dikeluarkan, bukan? Modal inilah yang nantinya dapat dihitung sebagai investasi. Salah satu keharusan bagi setiap pebisnis adalah memahami ROI, return on investment, atau tingkat pengembalian investasi secara keseluruhan dalam bisnis yang mereka jalankan. Alasan utama dari pentingnya memahami ROI adalah karena merupakan tolak ukur keuntungan bisnis yang paling tepat. Dengan mengetahui tingkat pengembalian investasi, segala kegiatan operasional dapat dievaluasi tingkat pengembalian investasinya. Dalam hal ini, investasi mengacu pada pembelian aset, modal, dan anggaran yang diperlukan sebagai biaya investasi. Beberapa pakar keuangan di tanah air menganggap ROI sebagai uang atau aset yang diperoleh atau hilang dalam proses investasi sebuah bisnis. Dalam banyak kasus, ROI digunakan untuk menghitung beberapa nilai suatu investasi. Misalnya, investor ingin mengetahui potensi ROI dari suatu investasi sebelum memberikan dana apapun ke perusahaan. ROI juga digunakan untuk menggambarkan biaya peluang atau pengembalian yang diberikan investor untuk berinvestasi di perusahaan. ROI umumnya digunakan sebagai ukuran untuk menghitung tingkat pengembalian modal atau investasi di setiap periode, sehingga investor dapat menghitung serta memperkirakan mana investasi yang menghasilkan dan mana yang sebaiknya tidak dilanjutkan lagi. Jika seorang pebisnis menginvestasikan uang mereka di pasar saham, mereka dapat mengharapkan untuk menerima pengembalian tahunan minimal 5%. Dengan menginvestasikan uang yang sama di perusahaan, pemilik akan mengharapkan untuk melihat return on investment yang serupa jika lebih tinggi. Faktor yang dapat mempengaruhi return on investment. Yang pertama ada turnover dari operating aset atau tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk kegiatan operasional, yaitu kecepatan berputarnya operating aset dalam suatu periode tertentu. Yang kedua, profit margin adalah besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam bentuk persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin dapat mengukur tingkat keuntungan perusahaan dan dihubungkan dengan penjualannya. Manfaat atau kegunaan analisis return on investment. Apabila perusahaan mempunyai data industri sehingga dapat diperoleh rasio industri, maka dengan analisa ROI dapat dibandingkan efisiensi penggunaan modal pada perusahaannya dengan perusahaan lain yang sejenis,
sehingga dapat diketahui apakah perusahaannya berada di bawah, sama, atau di atas rata-rata. Dengan demikian, dapat diketahui di mana kelemahan dan kekuatan perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain yang sejenis. Analisa ROI juga dapat digunakan untuk mengukur efisiensi tindakan-tindakan yang dilakukan oleh masing-masing divisi atau bagian, yaitu dengan mengalokasikan semua biaya dan modal ke dalam bagian yang bersangkutan. Analisa ROI juga dapat digunakan untuk mengukur profitabilitas dari masing-masing produk yang dihasilkan oleh perusahaan. ROI selain berguna untuk keperluan kontrol, juga berguna untuk keperluan perencanaan. Misalnya, return on investment dapat digunakan sebagai dasar untuk pengambilan keputusan jika perusahaan akan mengadakan ekspansi. Kelemahan analisis return on investment. Salah satu kelemahan ROI adalah sulitnya dalam membandingkan ROI suatu perusahaan dengan perusahaan lain yang sejenis. Hal ini karena terkadang praktik akuntansi yang digunakan oleh masing-masing perusahaan berbeda-beda. Perbedaan metode dalam penilaian berbagai aktiva antara perusahaan yang satu dengan perusahaan yang lain dapat memberi gambaran yang salah. Kelemahan lain dari teknik analisa ini adalah terletak pada adanya fluktuasi nilai dari uang atau daya belinya. Cara menghitung return on investment. Menghitung ROI nilai investasi saat ini sangat umum apabila nilai sebuah investasi berubah setiap waktunya, karena sifatnya yang memang fluktuatif dan dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti inflasi, deflasi, dan semacamnya. Untuk menghitung tingkat return on investment yang dimiliki oleh sebuah bisnis, seorang pelaku usaha harus tahu terlebih dahulu berapa nilai investasi yang sudah dikeluarkan tersebut jika dihitung dengan nilainya saat ini. ROI nilai investasi saat ini. Untuk investor yang berinvestasi pada bisnis lain yang tidak dijalankan sendiri, nilai ini dapat diketahui ketika investor tersebut menghentikan investasinya yang dilakukannya dengan menjual nilai investasinya. Nilai jual tersebut yang menjadi nilai investasi saat ini. Apabila investasi tersebut tidak dijual, nilai investasi saat ini dihitung melalui berbagai faktor yang mempengaruhi nilai investasinya. Pemasukan dari investasi tersebut. Seorang pelaku usaha yang menerima suntikan dana yang segar sebagai investasi untuk bisnisnya tentu tidak akan membiarkan investasi tersebut tanpa fungsi yang berarti. Umumnya, investasi akan digunakan sebagai modal awal untuk mendirikan sebuah bisnis maupun untuk biaya pengembangannya. Dari kegiatan-kegiatan tersebut, bisnis bisa memberikan penghasilan atau justru mengalami kerugian hasil investasi tersebut yang dihitung sebagai komponen pemasukan dari investasi. Namun, perlu diperhatikan bahwa untuk menghitung return on investment, pemasukan yang menjadi komponen penghitungan harus merupakan pemasukan bersih. Misalnya, seorang pelaku usaha memperoleh dana investasi, kemudian memutuskan untuk menggunakan dana tersebut untuk membeli produk mentah, setengah jadi atau barang jadi untuk dijual kembali. Pendapatan bersihnya yang akan dimasukkan dalam komponen penghitungan. Jadi, jangan memasukkan pos pendapatan kotor atau omset ke dalam perhitungan ROI karena hasil penghitungan tersebut menjadi tidak akurat lagi. Pisahkan terlebih dahulu beberapa beban produksi yang dikeluarkan untuk memasarkan produk atau jasa tersebut, termasuk biaya pemasarannya serta pajak penghasilan yang mungkin ditanggungnya. Setelahnya, pendapatan yang benar-benar bersih tersebut harus dimasukkan ke dalam penghitungan ROI untuk mendapatkan tingkat pengembalian investasi yang tepat. Karena rumus ROI adalah metode yang digunakan untuk melihat perkembangan hasil investasi, nilai awal investasi itu sendiri akan masuk sebagai komponen penghitungan yang nantinya dapat difungsikan sebagai dasar penghitungan itu sendiri. Pengertian nilai investasi awal tentunya sudah sangat jelas. Komponen penghitungan yang satu ini dapat
berdasarkan dari besarnya investasi yang diberikan atau diterima secara adanya. Semisal, seorang investor menanamkan modal sebesar 1 juta rupiah, nilai investasi awal yang dimasukkan ke dalam rumus, kapanpun penghitungan tersebut dilakukan, akan tetap sebesar 1 juta rupiah, tanpa adanya perubahan sama sekali. Harap diingat bahwa komponen yang satu ini perlu dimasukkan 2 kali. Pertama sebagai pembilang untuk mengetahui berapa banyak pendapatan atau kerugian yang diperoleh dalam kegiatan investasi tersebut dengan mengurangi pendapatan terkait dengan nilai investasi awal ini. Kemudian, sekali lagi dimasukkan sebagai pembagi untuk menentukan berapa persen pendapatan atau kerugian yang diterima berdasarkan nilai investasinya. Berbeda dengan nilai investasi saat ini, yang dapat berubah-ubah karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Nilai investasi awal tak akan pernah berubah, sehingga siapa saja dapat memasukkan komponen perhitungan ini secara tepat cukup dengan melihat dokumen investasi terkait. Umumnya, nilai investasi akan dicantumkan dalam kontrak atau surat perjanjian yang dibuat saat pertama kali investasi tersebut diberikan. Dalam perhitungan return on investment, biaya yang dikeluarkan dalam berinvestasi dihitung sebagai beban investasi itu sendiri. Karenanya, komponen biaya yang satu ini juga harus dimasukkan ke dalam pembagi ketika menghitung ROI. Sebagai contoh, saat ini berinvestasi atau mencari investor yang mau menyuntikkan dana segar, terkadang dibutuhkan jasa pelobi atau semacamnya. Umumnya, jasa tersebut dibayarkan dalam bentuk komisi. Nah, beban pengeluaran ini yang kemudian digolongkan sebagai pengeluaran lain terkait investasi. Biaya apapun yang berkaitan secara langsung terhadap investasi atau perlu dikeluarkan untuk mendapatkan investasi tersebut akan digolongkan sebagai pengeluaran lain terkait investasi saat ini melakukan perhitungan ROI. Jangan lupa bahwa return on investment selalu dihitung dalam bentuk persen. Karenanya, saat menerapkan rumus ROI, angka 100% selalu digunakan sebagai pengali di bagian akhir. Dengan adanya angka 100% ini, hasil perhitungan akan berubah ke dalam bentuk persen sehingga rasio pendapatan atau kerugian dari sebuah investasi dapat diketahui secara mudah. Misalnya, dari investasi sebesar 1 juta, seorang menerima keuntungan bersih 500.000. Rasio atau tingkat pengembaliannya investasinya adalah 50%. Karena komponen yang dihitung dalam pengembalian investasi merupakan pendapatan bersih yang diterima dari investasi tersebut, sekecil apapun persen yang keluar sebagai hasil perhitungan tetap dinyatakan keuntungan selama tingkat pengembalian investasinya di atas 0%. Maka, investasi tersebut dapat dianggap sebagai investasi yang menguntungkan meski mungkin nilai keuntungan tergolong kecil. Mengapa perlu melakukan perhitungan ROI? Ada banyak alasan mengapa seseorang pelaku usaha mengetahui berapa tingkat pengembalian investasi yang dimiliki oleh bisnis yang mereka jalankan. Dengan menghitung tingkat pengembalian bisnis, seorang pelaku usaha dapat dengan mudah meyakinkan calon-calon investor untuk ikut berinvestasi dalam pengembangan bisnisnya, terlebih jika pengembalian investasi yang diperoleh tergolong tinggi. Selain itu, return on investment juga menjadi alat untuk mengukur rasio keberhasilan suatu strategi bisnis. Apabila perhitungan ROI diketahui bahwa tingkat pengembalian investasinya tergolong rendah atau bahkan berada di posisi minus, pelaku usaha dapat menyesuaikan model bisnisnya secara cepat untuk menanggulangi kerugian tersebut. ROI bisa juga diartikan sebagai laba bersih terhadap biaya. Rumus atau formula sebagai cara menghitung ROI adalah sebagai berikut. ROI sama dengan pendapatan investasi kurang biaya investasi atau biaya investasi kali 100%. Contoh, misalnya jika investasi sebesar 10 juta rupiah menghasilkan penjualan sebesar 15 juta rupiah, berarti diperoleh laba sebesar 505 juta rupiah. Maka secara sederhana perhitungan return on investment dalam bentuk persentase menggunakan rumus atau formula di atas adalah jawaban ROI dalam kurung 15 juta rupiah kurang 10 juta rupiah sama dengan 10 juta rupiah kali 100%. ROI sama dengan 50%. Dari perhitungan sesuai rumus atau formula di atas,
dapat disimpulkan tingkat return on investment adalah sebesar 50%. Sekian, terima kasih.